Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan tekad Takemichi yang benar-benar ingin melawan Tenjiku walaupun ia harus sendirian. Namun teman-teman Takemichi tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi, karena mau bagaimanapun mereka tidak akan membiarkan Takemichi menanggung beban Toman sendirian. Akhirnya Toman benar-benar berangkat ke pelabuhan untuk menantang Tenjiku di sana. Saat duel 1 lawan 1, Shion Madarame dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Pehyan hanya dengan satu pukulan. Setelah hal itu, perang besar antara Toman dan Tenjiku akhirnya pecah juga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama langsung menunjukkan jika pertarungan antara Toman dan Tenjiku sudah dimulai. Takemichi turun langsung ke medan pertempuran untuk menghajar salah satu anggota Tenjiku. Walaupun kepalanya sempat terasa sakit, Chifuyu langsung datang untuk mensupportnya. Tak hanya Chifuyu, Pehyan juga langsung menerjang anggota Tenjiku menggunakan kekuatan fisiknya. Ia berteriak kepada Takemichi supaya menyerahkan para cecungu itu kepada dirinya. Sementara itu, Hakai juga menunjukkan kemampuan bertarungnya dengan menghajar salah satu anggota Tenjiku yang ingin menyerang Takemichi. Hakai meminta Takemichi supaya tetap fokus dalam pertarungan. Kemudian Engri memerintahkan semua anggota Toman untuk membuka jalur kepada Takemichi. Sesaat kemudian, teman-teman Takemichi mulai menerjang satu persatu anggota Tenjiku. Kemudian Chifuyu menyuruh Takemichi untuk mengikutinya, karena ia akan melakukan apapun untuk membuat jalur menuju Kisaki, supaya Takemichi dapat menghajar bajingan yang sudah membunuh Ema. Sementara Takemichi melihat Kisaki yang berdiri sangat jauh di atas kontainer. Takemichi mengingat kembali awal rencananya bersama Naoto di masa depan untuk mencegah pertemuan Maiki dan juga Kisaki. Dahulu, ia bahkan tidak mengenal Kisaki, tapi sekarang akhirnya Takemichi dapat melangkah sejauh ini. Ia berencana melawan Kisaki secara langsung dan menghabisinya. Takemichi mengingat kembali saat Kisaki menyapanya dengan sebutan pahlawan. Aku tahu kau pasti sudah melompati waktu, sebab tak peduli berapa kali pun aku mengubah sejarah, masa depan selalu berakhir dengan cara yang sama. Itu semua karena ada penjelajah waktu lain, yaitu kau, Kisaki. Kali ini kau akan kuhajar dan mengubah masa depan. Takemichi mengatakan semua itu sembari berlari di jalur yang sudah dibuka teman-temannya. Sementara Izana menyimpan kekesalan dari balik senyumnya. Tanpa belas kasihan ia menginjak kepala Shion yang sudah tak berdaya. Hei Shion, kau sama saja seperti 2 tahun yang lalu. Dulu ketika kau dan Black Dragon dihajar oleh Maiki, itu terjadi bukan karena Maiki terlalu kuat, tapi karena kalianlah yang lemah. Kalau ini terus berlanjut, bahkan Tenjiku bisa dianggap geng yang lemah. Di tempat lain, terlihat Pehyan mengamuk dengan membantai semua anggota Tenjiku. Tapi kemudian Izana berjalan menyuruh anggotanya untuk memberinya jalan. Di sana, ia berhadapan 1 lawan 1 dengan Pehyan. Ia berkata jika sebenarnya dirinya bukan tipe pendendam, tapi untuk kali ini Izana akan menantang Pehyan. Tanpa basa-basi, Pehyan langsung berlari menerjang Izana. Tapi di luar dugaan, Izana berhasil menghindar bahkan berhasil memberikan pukulan kepada Pehyan. Hal itu membuat Pehyan terseret beberapa meter dan tak sadarkan diri. Chifuyu dan Engri yang melihatnya sedikit tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki Izana. Ia berhasil membuat Pehyan tumbang hanya dengan sekali pukul. Takemichi sendiri juga sangat terkejut melihat hal itu, karena ia baru menyadari itulah kenapa Izana begitu ditakuti. Sementara Izana sendiri tersenyum tipis melihat Pehyan sudah berhasil ia hentikan dengan sangat mudah. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Shin kemudian mundur 5 tahun sebelumnya di penjara remaja. Terlihat 2 orang sudah terkapar babak belur dihajar oleh Izana dan kawan-kawan.
Tak berhenti sampai di situ, Izana masih memukuli orang lain hingga wajahnya berlumuran darah. Orang tersebut nampak begitu menyedihkan dicekik oleh Izana yang masih remaja. Kemudian seseorang berkata jika hanya Izana lah yang mampu mengontrol mereka semua. Kemudian Izana menjawabnya jika suatu hari ia akan mengumpulkan mereka semua. Sembari menunggu hari itu, ia meminta teman-temannya untuk menjadi lebih ganas. Dan kini semua remaja itu sudah tumbuh menjadi berandalan yang sangat berbahaya. Di sana, Izana memerintahkan jika sudah waktunya bagi generasi yang ganas untuk bergerak. Semua anggota Toman terlihat masih membuka jalur bagi Takemichi untuk melawan Kisaki yang berada di atas kontainer. Namun tiba-tiba, Takemichi langsung dihadang oleh Mochi. Ia berada di sana untuk menantang Takemichi bertarung. Sementara Takemichi sendiri menyadari jika ia adalah orang yang tempo hari sudah menghajarnya. Tapi tiba-tiba Chifuyu datang dan langsung menendang wajah Mochi hingga ia terpelanting ke tanah. Chifuyu menantang Mochi karena ia adalah lawan yang harus dihadapinya. Sementara Hakai mendapat pertanyaan dari seseorang apakah ia berasal dari divisi 2. Sementara orang satunya lagi mengeluh karena ia lagi-lagi mendapat sisaan. Mereka adalah Ran Haitani yang akan melawan Hakai dan juga Rindo Haitani yang akan melawan Engri. Sementara itu Takemichi dihampiri oleh teman masa kecilnya yaitu Kakucho. Ialah yang akan menghadapi Takemichi pada pertarungan kali ini. Di tempat lain, Inui harus berhadapan dengan mantan kapten divisi 5 Toman yaitu Muto Yasuhiro. Di sana Inui bertekad akan membunuh Muto dan membawa kembali Kokonoi. Namun Muto berkata jika ia tidak akan melawan Inui karena Koko tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Inui. Dialah yang akan menghadapi Inui di tempat tersebut. Inui sangat terkejut karena ia harus menghadapi orang yang selalu bersamanya. Pertarungan masih terjadi. Di sana Kakucho berkata kepada Takemichi, "Aku berpikir aku bisa menghentikan konflik ini dengan caraku sendiri. Tapi kenapa kau datang ke sini, Takemichi? Kalau kau tidak membawa pasukan Toman ke sini, aku rasa kita bisa menghindari semua ini." Kemudian Takemichi menjawab, "Hei Kakucho, kau tahu jika Ema akan mati bukan? Untuk mencegah konflik ini terjadi, berhenti bicara omong kosong. Aku akan menendang bokong Izana Kurokawa malam ini juga. Lalu akan kubawa pulang Koko, menyelesaikan urusanku dengan Kisaki, dan terakhir akan kuhancurkan Tenjiku." Kakucho menilai jika Takemichi memiliki nyali yang serius, tapi ia tidak akan bisa membawa kembali Koko karena Koko sendirilah yang memilih untuk bergabung bersama Tenjiku. Di tempat lain, Inui bertanya sebenarnya apa yang Koko pikirkan. "Sudah cukup Koko, kau tidak perlu berpura-pura di sisi Tenjiku karena aku sudah datang dan akan membawamu pulang." Namun Koko hanya menjawab jika Toman tidak bisa menghasilkan uang. "Bergabunglah ke Tenjiku Inui, aku sudah menyiapkan posisi untukmu. Bergabunglah dengan kami dan kau akan dengan cepat berstatus sebagai admin." Inui lalu bertanya, "Posisi? Uang?" Namun Koko meyakinkan Inui supaya berpikir dewasa karena Toman tidak memiliki peluang menang di pertarungan kali ini. Bahkan Koko mengatakan jika Inui bersedia bergabung, ia berani memastikan Inui akan baik-baik saja. Namun Inui menjawab jika dirinya sudah menyerahkan hidupnya kepada Takemichi dan juga Black Dragon. Ia tidak ada niat bergabung dengan Tenjiku. Koko menyuruh Inui untuk memikirkannya baik-baik. Namun Inui juga meminta hal yang sama kepada Koko. Hal itu membuat Koko merasa kesal sendiri. Lalu Inui berkata, "Kau tidak perlu lagi mencari uang kan? Sampai kapan kau akan terus terobsesi pada Akane?" Perkataan itu membuat Koko emosi dan langsung mencekik leher Inui. "Kau sendirilah yang selalu terobsesi Inui. Membangun kembali Black Dragon, apa yang kau lakukan? Kau hanya membuatnya busuk." Sonta Inui langsung melawan Koko setelah mendengar perkataannya. "Aku tahu kalau aku yang merusak Black Dragon, tapi kau harus menerima ini juga. Aku bukan Akane, aku Inui."
Koko langsung melawan dan menendang perut Inui. Ia mengatakan jika hidupnya sekarang hanya untuk mencari uang. Kemudian kita ditunjukkan kilas balik sewaktu Koko dan Inui masih remaja. Di sana Inui berkata buku apa yang dibaca Koko. Lalu Koko menjawab jika itu adalah buku yang menginformasikan bagaimana cara untuk membuat uang. Sesaat kemudian Inui mengatakan jika Koko harus mampir ke rumah sesekali. Kemudian ia meninggalkan Koko sendirian. Di rumah, Koko melihat Inui sedang tertidur di samping jendela. Entah kenapa, Koko langsung tergoda dengan wajah Inui dan sesaat kemudian ia menciumnya. Namun setelah melakukan hal tersebut, Koko menunduk dan menangis mengatakan nama Akane. Panel pertama menunjukkan seseorang yang memanggil Inui dan juga Koko yang masih remaja. Orang itu adalah Akane, kakak Inui yang usianya 5 tahun lebih tua. Sejak remaja, Koko memang mengakui jika ia selalu menyukai Akane. Di sana, Akane berkata jika Koko selalu bersikap baik kepadanya. Itu hal yang akan membuat perempuan lain merasa cemburu. Namun Koko hanya diam mematung mendengar perkataan Akane. Beberapa saat setelah itu, Koko dan Akane berada di sebuah perpustakaan. Di sana, Koko tidak sengaja melihat Akane yang sedang tertidur. Koko terus memandangi wajah cantik Akane yang memang mirip dengan Inui. Lalu ketika Koko melihat bibir imut Akane, secara naluriah ia mencoba untuk menciumnya. Tapi tiba-tiba Akane berteriak supaya Koko tidak melakukan hal tersebut. Koko terkejut bukan main karena ternyata Akane tidak sepenuhnya tertidur. Ia berkata jika Koko hanya boleh mencium wanita yang benar-benar ia sukai. Koko lalu meminta maaf, tetapi ia juga langsung berterus terang jika dirinya memang menyukai Akane. Akane menjawab jika Koko jauh lebih muda darinya. Namun Koko mengelak jika dewasa nanti hal tersebut juga tidak ada bedanya. Sebelum Akane meninggalkan perpustakaan, Koko mengungkapkan perasaannya kembali. Akane, kaulah cinta dalam hidupku. Tolong nikahi aku saat kita dewasa. Aku akan melindungimu selama aku masih hidup. Akane lalu bertanya apakah Koko berjanji akan hal tersebut. Dan seketika itu juga Koko menjawab jika ia berjanji. Lalu Akane berkata jika ia akan menunggunya sampai mereka sudah dewasa. Di perjalanan pulang, Koko mendengar seseorang yang melihat kepulan asap tanda ada kebakaran di daerah tersebut. Melihat arah asap yang ada, Koko langsung berlari secepat mungkin yang ia bisa. Dan benar saja, rumah yang terbakar adalah rumah Akane. Sontak Koko bertanya kepada warga sekitar apakah ia melihat wanita keluar dari rumah tersebut. Namun para warga menjawab jika mereka tidak mengetahuinya. Para warga juga sudah menelpon pemadam kebakaran, namun sepertinya mereka tidak akan bisa datang tepat waktu. Hal itu membuat Koko dengan nekat langsung masuk ke rumah yang sudah terbakar. Terlihat sekitar rumah sudah hangus terbakar di lahap si jago merah. Namun ternyata Koko berhasil keluar dari rumah tersebut menyelamatkan seseorang. Walaupun Koko bertindak di luar akal sehat dan hanya modal nekat, ia berhasil menyelamatkan seseorang. Koko mengatakan jika sekarang Akane sudah berada di tempat yang aman, ambulan juga akan segera datang. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Orang yang dikira Koko adalah Akane ternyata adalah Inui. Beberapa saat setelah terjadi kebakaran, Akane dirawat di rumah sakit karena mendapat luka bakar yang sangat serius. Koko yang masih remaja hanya bisa menangis di samping ranjang orang yang sangat disukainya. Setelah kondisi Inui membaik, ia berkata kepada Koko jika ia mendengar dokter bicara pada orang tuanya. "Hei Koko, para dokter nyaris gagal menyelamatkan Akane. Luka bakar yang didapat Akane sangat serius, sampai membutuhkan 40 juta yen untuk pengobatan. Kita juga harus membayar pinjaman untuk rumah." Ibu menangis sepanjang malam karena tidak mungkin bisa membayar uang sebanyak itu. "Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa." Koko yang mendengar semua itu akhirnya mulai berkata, "Aku sudah berjanji kepada Akane jika aku akan selalu melindunginya selama aku masih hidup. Jika Akane mati, maka aku akan menghasilkan uang sebanyak 40 juta yen bahkan jika itu akan membunuhku."
Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Akane mengalami luka bakar yang sangat parah, bahkan perawatannya menelan biaya 40 juta yen. Koko memeras otak supaya bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kemudian setelah ia berpikir dan terus berpikir, cara satu-satunya anak di bawah umur bisa mendapatkan uang sebanyak itu adalah dengan terlibat kejahatan. Koko menghabiskan berjam-jam untuk meneliti kejahatan apa yang sangat menguntungkan. Pertama, Koko mengumpulkan beberapa berandal, lalu membuat mereka melakukan pencurian serta pemerasan. Rencana Koko sukses besar dan membuat berandal-berandal itu malah kesenangan. Lalu rumor mulai menyebar dan lebih banyak orang berkumpul. Sebulan kemudian, Koko mempunyai sekelompok pencuri yang lumayan. Tapi walaupun begitu, mereka hanyalah geng bocah yang maksimal hanya bisa mendapatkan beberapa ratus ribu, masih jauh dari 40 juta yen. Oleh karena itu, Koko menggunakan beberapa ratus ribu tersebut untuk masuk ke ruang VIP Club supaya bisa mendapatkan koneksi dengan orang kaya. Koko akhirnya berhasil mendapatkan koneksi tersebut. Ia menyediakan layanan kejahatan untuk kliennya. Bahkan jika ia tertangkap polisi, karena masih di bawah umur, Koko dan gengnya akan gampang untuk keluar. Setelah itu, Koko menyampaikan pekerjaan kepada anggota gengnya. Sekarang ini yang ada di pikirannya hanyalah uang, uang, dan uang. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Inui. Di sana, Inui menyampaikan jika Akane sudah meninggal. Bagai tersambar petir, Koko hanya bisa diam mematung. Semua usahanya untuk menghasilkan uang kini hanya sia-sia belaka. Kemudian kita kembali ke pertempuran di mana Koko berhasil dihajar Inui. Di sana Inui berteriak kepada Koko supaya ia bisa menerima kenyataan bahwa Akane sudah tiada. Namun Koko berbalik menendang Inui dan menyuruhnya untuk diam. Koko meminta Inui untuk tidak menatapnya seperti itu karena ia tahu apa yang harus dilakukan. Apapun yang mereka minta, aku akan dibayar. Lalu satu rumor beralih ke yang lain dan berbagai macam orang mendatangiku. Ijana Kurokawa, Shiba Taiju. Semua orang datang kepadaku hanya punya satu hal yang dipikirkan, yaitu uang. Bukannya kau sama, Inui? Lagi pula, kau sepenuhnya menggunakanku untuk membangun ulang Black Dragon. Mendengar semua itu, Inui masih tetap berkata pada Koko jika Akane sudah mati. Mendengar hal itu membuat Koko merasa kesal, karena ia tidak memerlukan perasaan yang bodoh. Aku diperlukan hanya untuk uang, dan itu saja yang aku perlukan. Namun Inui tetap berteriak kepada Koko bahwa Akane sudah mati. Tapi tiba-tiba Koko menyentuh pipi Inui membayangkan jika ia adalah Akane. Lalu ia bertanya apakah Akane akan memarahinya karena ada luka bakar di wajahnya. Kemudian kita ditunjukkan kilas balik kembali ketika Koko melihat mayat Akane di kamar jenazah. Apakah sakit, Akane? Sekarang kau akhirnya damai ya? Uang, uang, dan uang. Maafkan aku, Akane, andai saja aku mempunyai uang lebih banyak. Kemudian kita ditunjukkan ekspresi Koko saat ini yang mengatakan jika ia sudah mengetahui jika Akane sudah mati. Tapi ia tidak bisa kembali sekarang ini karena Koko sudah mendedikasikan hidupnya untuk Tenjiku. Itu artinya Inui sekarang adalah musuhnya. Sesaat kemudian muncul Muto yang mengatakan jika pertarungan Koko sudah cukup. Ia meminta Koko untuk mundur karena kali ini giliran Muto yang akan melawan Inui. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini kita ditunjukkan masa lalu Koko ketika ia masih remaja. Bagaimana awalnya hingga ia bisa begitu terobsesi dengan uang. Selain itu, jati diri Akane akhirnya juga terungkap. Dia adalah kakak kandung dari Inui. Itulah sebabnya kenapa Koko selalu mengikuti Inui kemanapun ia pergi. Karena Koko masih percaya jika diri Akane masih berada di dalam tubuh Inui. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.